Omset hanya 30.000 waktu itu kan, memang jualannya hanya kopi saset. Itu pun memang waktu buka pertama itu memang nggak ada pilihan lain. Istri sudah menjalani pengobatan segala macam. Waktu itu sebagian ada yang di cover BPJS, ada juga yang enggak. Kemudian biaya operasional harian dan sebagainya kita udah nggak bekerja. Tinggal sisa modal waktu itu cuma Rp200.000. Waduh, apa nih yang ketika istri saya lumpuh, saya mulai berpikir lagi untuk konsentrasi ke usaha. Persaingan ekonomi di daerah perkotaan sangatlah ketat, terutama di daerah Jabodetabek. Terlihat dari banyaknya tempat jual beli di pinggiran jalan, khususnya tempat untuk berjualan makanan dan minuman, yang sudah ramai dijumpai, mulai dari warung kopi pinggir jalan sampai kafe mewah dengan harga makanan dan minumannya yang mahal. Oleh karena itu, banyak pedagang dari berbagai toko gencar-gencarnya melakukan usaha untuk membuat konsumen tertarik dengan barang yang dijualnya. Salah satu pedagang kopi yang berada di Kota Bogor bernama Asep Saipuddin, tetapi orang-orang lebih mengenalnya dengan sebutan Kang Asep. Kang Asep memiliki tempat berjualan kopi yang ia beri nama Saung Jurasep, yang beralamatkan di Jalan Villa Ciomas RT 14 RW 01 Ciomas, Jawa Barat. Sebelum Kang Asep mendirikan Saung Jurasep dan berhasil atas usahanya, perjuangan yang ia jalani tidaklah mudah. Diterpa ujian yang sangat berat saat istrinya mengalami kelumpuhan, Kang Asep harus meninggalkan pekerjaannya dahulu demi merawat sang istri. Sedangkan pekerjaannya tersebut menjadi salah satu mata pencaharian dalam menafkahi anak-anaknya. Perjuangan yang tak mudah dilewati oleh Kang Asep agar ekonomi keluarganya tetap stabil dan bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Iya, pertama kali kita buka warung kopi, omset hanya 30.000 waktu itu kan, memang jualannya hanya kopi saset. Itu pun memang waktu buka pertama itu memang nggak ada pilihan lain. Istri sudah menjalani pengobatan segala macam. Waktu itu sebagian ada yang di cover BPJS, ada juga yang enggak. Kemudian biaya operasional harian dan sebagainya kita udah nggak bekerja. Tinggal sisa modal waktu itu cuma Rp200.000. Waduh, apa nih yang mungkin ya di kopi saset. Kalau tempat memang sudah ada dari dulu. Jadi kita buka dengan omset cuma 30, tapi alhamdulillah di kopi saset pun kita mengalami puncaknya sebenarnya. Waktu itu kita pernah terjual 400 saset lebih sehari. Cuman memang tenaganya luar biasa untuk membuat 400 kopi itu. Kita berdiri di pagi sampai sore itu nggak berhenti karena waktu itu ada event di depan, ada pemilihan kepala desa. Waduh, itu mulai belajar lagi, ikut seminar, workshop segala macam, bisnis segala macam. Akhirnya ketemu di usaha ini dan alhamdulillah ya omset sih rata-rata mungkin kalau yang satu kedai bisa 30 per bulan. Kalau nggak pandemi ya turun. Seperti itu. Kita juga ada terkoneksi ke beberapa usaha online lainnya. Ada 3 provider online, kita udah bergabung di situ.
Ya, yang jelas kita memiliki target, ya kan. Ketika target kita belum tercapai, ketika target kita belum terlampaui, ya di situ kita tetap harus dijaga. Gitu. Sehingga dalam usaha yang paling penting adalah satu adalah gairah, passion. Gitu. Apapun sebenarnya kita harus memiliki gairah yang konstan, yang stabil. Kalau udah gairahnya kendor, jangan usaha. Ya. Di rumah aja kalau gairah kendor, jangankan mau jalanin usaha, baca buku aja males. Kan gitu. Itu gairah. Gitu. Kemudian silaturahmi, baik dengan teman, dengan konsumen, dengan siapapun. Itu juga bagian penting dari usaha seperti ini. Sehingga ketika jatuh ataupun ngedrop, ya kita nggak berasa. Artinya kita masih ada teman-teman di sekeliling kita yang masih tetap bisa mensemangati. Makanya buka usaha ya kita harus punya tim, walaupun bukan tim dalam proses usaha ya, tim yang bisa menyemangati, yang bisa membuat kita tetap bertahan, yang bisa membuat kita tetap terus berjalan. Itu perlu seperti itu. Optimisme itu yang harus kita bangun, karena optimisme itu membangun hampir mungkin 90% lebih untuk mengarah kepada kesuksesan. Tapi pesimisme itu justru malah 100% mengarah kita ke kegagalan gitu. Jadi optimisme, semangat terus, gairah jangan kendor, silaturahmi, kemudian terakhir jangan lupa memperbaiki keilmuan kita. Ya, karena perlu inovasi segala macam lah. Kang Asep memutuskan untuk berjualan kopi kemasan. Berijazah sekolah tinggi, Kang Asep sempat dicemooh keluarganya saat ingin berjualan kopi kemasan. Namun cibiran itu dijadikan motivasi oleh Kang Asep untuk membuktikan kebolehannya dalam mengolah kopi. Saat menjalankan usahanya, Kang Asep hanya bermodalkan uang Rp600.000. Dengan kerja keras dan kegigihannya, Kang Asep sekarang memiliki 2 cabang kios warung yang penghasilannya mencapai puluhan juta per bulan. Saung Jurasep berdiri sebelum kedai kopi ini ada sebenarnya. Itu kita pernah buka bakso, namanya Bakso Kapten tahun 2004. Kemudian kita buka toko listrik. Kemudian waktu pindah ke sini yaitu di tanggal 9 jam 9 bulan 9 tahun 2009 kita memulai tempat di sini dengan membuka nasi kuning seperti itu. Kemudian berkembang buka lagi sate, nah juga sop iga. Tapi saat itu kita nggak fokus karena memang saya sambil kerja di program TV waktu itu, jadi istilahnya nyampi, ya kan. Baru setelah 2016 ketika istri saya lumpuh, saya mulai berpikir lagi untuk konsentrasi ke usaha. Karena apa? Karena waktu di istri saya lumpuh, saya nggak bisa kerja di TV program lagi. Saya harus berhenti kontrak kerjasama dengan sebuah stasiun TV swasta. Sehingga saya berpikir ulang untuk kira-kira membuka apa nih. Awalnya saya membuka kopi saset dulu karena memang nggak punya keterampilan di bidang barista gitu. Kopi saset sambil jalan, sambil mengurusi istri berobat, itu pun masih buka tutup waktu itu di 2016. Kemudian ada teman menawarkan diri karena ada sekolah barista, saya diminta untuk mencari peserta sekolah barista dan akhirnya alhamdulillah dapat 10 orang. Saya dengan anak saya yang pertama itu dikasih kesempatan gratis untuk belajar cupping kopi one day waktu itu, hanya teknik seduh saja. Nah dari situ saya mulai mengubah dari kopi saset ke kopi ala barista. Itu pun hanya beberapa metode brewing aja. Waktu itu yang saya adain adalah metode Vietnam drip, French press, tubruk, saring, sama mocha pot. Waktu itu cuma ada 5 metode yang kita hadirkan di sini. Tapi seiring dengan perkembangan, makin hype-nya
kedai kopi menjadi istilahnya tren sendiri ya di kalangan anak-anak muda, di kalangan masyarakat saat ini. Ya alhamdulillah Sarung Jurasep bisa bertahan hingga sekarang. Itu awal mulanya membuka Sarung Jurasep. Di 2002-2003 saya buka toko listrik. Waktu itu ada sekitar 2000 item alat-alat listrik, karena saya sendiri yang mencatat, saya yang menjual. Habis itu saya kerjasama lagi dengan sebuah stasiun TV di program Ekspedisi Alam Gaib. Akhirnya toko listrik diakuisisi ke teman. Nah 2004 dia pengen usaha lagi karena di program TV udah selesai kerjasamanya. Akhirnya bukalah warung bakso Kapten. Ya kan 2004. Bakso Kapten kita kerjasama dengan orang, tetapi tidak mulus, kerjasamanya tutup lagi. Gitu. Dan akhirnya di 2016 inilah memulai kedai kopi Sarung Jurasep. Ya orang-orang terdekat kita yang motivasi kita ya keluarga pertama, ya, teman-teman dekat seperti itu. Kemudian juga kita belajar kepada orang-orang yang sudah sukses, ya. Kita belajar dia untuk menjadi mentor kita, karena bagaimanapun ketika kita memulai dengan keilmuan yang sangat rendah atau sangat sederhana, maka mentor itu wajib diperlukan untuk membimbing kita menuju pencapaian yang kita harapkan. Namanya usaha pasti ada fluktuatifnya, ada naik turunnya gitu. Ya kita juga sebelum pandemi kita baru nginjek gas nih, buka 3 kedai, tiba-tiba ada pandemi kan, yang 2 kedai tutup, yang buka baru tinggal yang di Ciamas. Ya alhamdulillah karena bisnis air itu sangat menggiurkan ya, makanya sekarang banyak banget menjamur usaha-usaha kedai kopi gitu. Sehingga mungkin itu yang menjadi dasar kenapa banyak sekali teman-teman atau mungkin rekan-rekan dekat kita juga yang membuka usaha di sini. Setiap usaha yang dilakukan pasti akan ada jatuh bangunnya. Jangan pantang menyerah dan terus berusaha, walaupun banyak cobaan yang menghalang. Dan biarkan cibiran atau cemoohan dari orang lain ini dijadikan motivasi oleh kita.